Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini saya kedatangan Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad, milik channel YouTube Bang Abdullah Haddad. Saya mendengar dari beliau bahwasanya channel beliau mengandung hal-hal yang bermanfaat, sholawat, hajar marawis, tausiah, ilmu yang bermanfaat. Makanya dengan moto Bang Abdullah Haddad, semua yang khair ada di sini. Maka demi lebih tersebar luasnya lagi kebaikan ini, mari sama-sama kita subscribe, like, dan klik loncengnya supaya kita nggak ketinggalan pembaharuan yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maju terus channel Bang Abdullah Haddad, terus memberikan manfaat untuk umat, terus memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia dengan segala kebaikan dan dengan ilmu-ilmu yang berguna yang diwarisi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja dari saya, Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah Sayyidil Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Sebelum kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Habiban Al-Mahbub Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, terlebih dahulu kita simak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Habiban Al-Mahbub Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Dengan segala hormat dipersilahkan. Takbir, takbir, sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البوصيري رحمه الله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى قدره ما شئت من عظام وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا حبيبنا محمد، على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا حبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا نبي مهدى أنا رحمة مهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات المحترمين والمكرمين, para habaib, anak cucu baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para masyayikh, para tokoh, para kiai, pewaris penyambung lidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hadirin hadirat pecinta-pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhina al-fadil ad-da'i ila Allah habibana al-mahbub al-habib Muhammad Hanif ibn Abdurrahman al-Attar hafidhahullah wa ra'ah wa matta'an Allah bituli hayatih. Dan yang kami muliakan sahibul bait, sahibul farah, Habibana Muhammad ibn Abdullah Maula Haila hafidhahullah wa ra'ah wa matta'an Allah bituli hayatih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan, ulaban empian, kaparingan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kibangkin dalam rangka mengingat, mengenang seorang manusia sebanyak jasanya kepada ulaban empian, manusia yang sangat perhatian ke ulaban empian, manusia yang hidupnya seepek kulaban empian. Bayangkan Rasulullah sampai saya Pak Bu mikir kulaban empian Bu. Sayanglah Rasulullah kakul luar biasa. Lebih sayang dari sayangnya seorang ibu kepada putranya, lebih sayang dari seorang ayah kepada putranya. Nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, "Masali wa masalukum kamathali rajulin aw qad nara." Perumpamaan nasengkok biba naria pada bi orang se menyalahkan apoy, mau di apoy katiban apa apoy, ketika apoy odi tapi jejolong norok kapiba kan ki jejolong binatang-binatang faja'ala firash wal janabi yaqa'na fi. Rasulullah cerita cak bela apoy terang tapi binatang-binatang kasa jejolong napa bertahun gula kapi ngabur entara ka apoy. Akhirnya di Rasulullah wa huwa yatubuhun anhu, pining Rasulullah alarang mencegah malah tak geger bentuk apoy, malah boleh geger tak geger ka apoy. Anak apa mau geger mati lagi jejolong mengentar kapoy mati tak mati takut mati embah Rasulullah nak kini kakak kulit bentar empian bagaikan jejolong Rasulullah saya ajaga apoy takut empian masuk kanaraka. Apoy itu ditasbihkan, diumpamakan di Gusti Allah, di Gusti Rasulullah, di ulama bagaikan dunia. Dunia itu seakan-akan lebur, masenang, terak, hakikatnya bahaya. Maka gila yang Ustaz itu mengatakan sengak di dunia bahaya dunia. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Kabuna Rasulullah, Allah semenjak menciptakan dunia ini kan apa laknat. Kau sampai tanya, anak apa nih kau dunia? Nguji aku lebat impian. Tergoda apa tidak? Mentergoda kita nakal, mentergoda kita. Pada bebi, melakal haram. Anak apa nih ibadah debi Gusti Allah? Anak apa nih paudi? Tujuannya ini kawan. Kenapa tujuannya tergoda apa tidak? Allah apri bersih halal, Allah apri bersih haram. Saya halal surah lakoni, saya haram surah tina aki. Kini ketujuannya. Mon halal elakoni masuk ke surga, mon haram elakoni masuk ke neraka. Berarti untuk memuji Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tujuan nakule baudi itunya untuk diuji. Faman zuhziya 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sera-sera yang jauh dari neraka itulah adalah orang yang menang. Sera-sera menang Pak, antas dulu. Mempelai masuk ke surga buru dikatakan sukses. Mau kita Pak ngas tete dari dunia ini kebahaya Pak. Sayyidina Ali mengatakan katunya talak ya tuki ya dunia. Sayyidina Ali mau talak ba'da dunia, talak ba'da dunia. Hurri ghairi tepo selejan tepo sengko. Berarti dunia ini horor. Mataul ghurur bi ghurur ini kepada sifat musyabbahah. Tokan tepok dunia mas tepe. Mengkulbang depan di iman Pak. Tanoro. Gila dulu ke forok. Berpesen norok. Pada orang siang pagi ki aweret adikir hadir molot. Sore na ampun murtad naudzubillah. Malam ki adikir ngaji sopu naudzubillah ampun murtad. Yabi'u dinahu bi'ardin qalilin min ad-dunya. Ajual kemana Pak naudzubillah. Por dunya seqalil, dunya sehina. Kapan kula bakal rosak? Ketika kula bakal lebur kadunya. Mas teteh dunya. Tahta wanita napa tuh? Tahta wanita harta. Mas teteh harta. Jago lu berhentian saya butuh, saya kotor. Banyak ulama butuh gara-gara PC. Menurut rasanan kebon butuh kakak bidang PC sakon. Beli 1 juta 2 juta berbutuh Pak. Ini kalambak Pak. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Zaman Sultanul Jailani Sultanul Aulia ini kan jatloan Pak. Saya pertamanya mana Ibn Saqah. Saya nomor 2 Ibn Asrun. Saya nomor 3 adik aja duaan. Saya hitungnya mana Ibn Saqah. Saya nomor 2 mana Ibni Abi Asrun. Tuan. Kan tadi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lain tidak bukan karena keilmuannya. Makanya ilmu dekat tidak menjamin Pak. Man izdada ilman walam yazdad minhu tuqan lam yazdad min Allahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmona tapi tak tambah ketakwaan, kenapa? Lam yazdad min Allahi illa bu'dah. Maka dia tambah banyak ilmona, tambah banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmona dijual belikan. Fatwana dijual Pak. Minta asal apa pian? Haram tapi haram. Nolak. Gelak bener Izzuddin. Aubet Pak. Dunia kan banyak. Lampu fatwa haram. Hah. Bekilan apa tahun depan sudah? Oh boleh demi maslahat. Boleh tak boleh? Kiai Raja nikah mantan ketua MUI Indonesia. Nambah mengatakan haram oleh korse. Tak mungkin biar besar. Orang kiai kalau di zaman yang bersih, di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sudah ada jual belikan. Pun ada praktek seperti itu, apalagi sama Ken. Saya pun butuh, makanya butuhna Indonesia, butuhna negara gara-gara ulama saya jual fatwa. Ini kepentingan kula Pak. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam mengatakan fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rosak ke rakyat, rosak ke negara gara-gara rosak ke pejabat. Mau sampai rosak, bupatina rosak.
Mau Jawa Timur rusak, gubernur rusak. Mau Indonesia rusak, berarti presidennya. Pertanyaan, Indonesia rusak tak rusak? Berarti? Banyak. Boleh saya baca. Rusak tak rusak? Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan termasuk salah satu umat Rasulullah yang mendapatkan gelar ulama ulama ummati Anbiya Bani Israel. Rasulullah pernah ada Pak, ulama ummati Anbiya Bani Israel. Ulama anak sengkok tang umat, saya ongku saya loros pangkat pada Nabi Bani Israel. Dia benar saya, dia benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Al Imam Syadili radhiyallahu taala, Imam Syadili ini kata singkat dulu Pak, gila sakit sama kayak acara maba, susah nama resak orang sakit gol dan begini. Oke, terus saya dulu lagi. Imam Ghazali ini kayak Imam Syadili. Imam Syadili saya ketua Hizb Bahar. Imam Abdul Hasan Syadili. Amin pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah para ngajar, angkat nak gula. Ngajar. Setelah ngajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka interaktif. Saya tanya, Bu, katanya Bu. Pak, katanya apa? Ternyata ada. Karena di situ banyak anbiya saya hadir. Nabi Musa hadir, Nabi Isa hadir, Nabi-Nabi hadir, Sayyidina Abu Bakar hadir, Sayyidina Umar hadir, para sahabat, Khulafaur Rasyid kabeh hadir, Sahibul Madahib, Syafi'i, Maliki, Hanafi semua hadir, Aulia Aqtab semua hadir. Termasuk Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala. Imam Ghazali beri bantu Pak. Karena pangkatnya jauh, pada di atas sana. Berdebat kan saya tanya. Akhirnya, karena saya tanya, Nabi Allah Musa saya tanya. Abdina tanya tajun ya Rasulullah. Jawab serang? Jawab saya Musa. Fadol, monggo silahkan ya Musa. Tanya apa? Pon apa leres? Pon apa sahih? Berdebu ajuna pernah debu ya Rasulullah ya Muhammad Nabi akan Nabi. Napa pertanyaannya? Kenapa leres nikah hadis dari ajunan ya Rasulullah? Ulama umat Anbiya Bani Israel. Langsung dijawab dari Rasulullah. Ya Nabi Allah Musa. Ketika hadis dari kuda sahih. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan Nabi Allah Musa. Pertanyaan boleh abdina ya Rasulullah. Kenapa beda sehat samangken dari umatnya ajunan ya Rasulullah yang mendapatkan predikat, yang mendapatkan gelar seperti itu ya Rasulullah. Rasulullah tahu bunyak songkur saya Abu Bakar pun pasti pun Pak. Imam Syafi'i pun pasti. Nyari paling kini. Esare Imam Ghazali tak ketek ibu di dapat tuh. Yolok ya Rasulullah. Kami ya Rasulullah. Gom ya Muhammad. Suruh jaga. Tapi orang kata Muhammad serah. Sebenarnya orang yang mana Muhammad. Gila geseran yang mana Pak? Kali sadeng ada Bu membaca orang anyama Muhammad, mentada anyama Muhammad, anyama orang Islam, anyama sampai beberapa ulama. Jadi kehidupan oleh asyafadah Rasulullah. Bila kan dia berarti gini. Pas baru masih anyama Muhammad Pak. Orang anyama Muhammad dia kan muljub Pak. Sampai pada debu Pak. Empat apa kali kayak ini gitu saja. Pada debu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wulida mauludun fasammahu bismi tabarrukan hubban li wa tabarrukan bi ismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Allah cek kempangan masuk asal ke kempan Pak. Cinta ongku ke Rasulullah ampun torok Rasulullah surga Pak.
Maka Rasul mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua tang umat bakal masuk ke surga kecuali si taan. Beres tanda. Banyak ternyata. Siapa-siapa si andi nyama, andi anak lahir pas enyamai bi pakna, enyamai Muhammad, maka karena senang kasengko, karena tabarukan dengan nyamana sengko, kebuna Rasulullah SAW, maka dia pakna berselahir al-maulud fil jannah nang esorga. Allah, perak nyamak Pak. Tak mungkin kan hanya main Muhammad minta sayang ke Rasulullah. Imam Busiri sih gila nyebut syair apa Imam Busiri saya burda Pak. Bunyi ibadahnya yang akan dia tampilkan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi salatnya, bunyi ibadahnya, bukan ilmunya, bunyi kitab, bukan segalanya. Ternyata dia mengatakan fa inna li dimmatan minhu bitasmiyati Muhammadah. Bu ampun aku dah pakai bunyi salat aku ya Allah. Bani pajak aku lah, bani puasa aku lah, bani sedekah aku lah, bani ilmu aku lah ya Allah. Perasitum ya Allah kula adiknya nama pada bi habibika Muhammad. Kini ka ampun aku lah, fa inna li dhimma andi janji setia bi Rasulullah. Bitasmiyati dengan menamakan aku Muhammad. Sedangkan dia baginda Muhammad awfal khalqi bi dhimami. Tadi Imam Ghazali Pak. Ghazali ini ke abana Muhammad. Mbana Muhammad. Taon mbana. Saya pasti Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Akhirnya ya Allah. Jaga ya Muhammad, gom ya Muhammad. Akhirnya jaga Imam Ghazali Pak. Dan merasa takut, malu, dibawa majlis Rasulullah. Para anbiya sehadir. Para sahabat saya hadir, saya Abu Bakar takut. Jaga karena Rasulullah saya nyorot, jaga. Atau oleh Sayyidina Nabi Allah Musa. Masya Allah ya habis berjauh. Ya Rasulullah, aktifnya teratanya apa oleh ya Rasulullah. Monggo silahkan. Katanya apa? Ya walad. Ya pun Nabi Allah Musa kan Nabi. Kasiran ke Imam Ghazali. Apa kata? Ya walad masmuka. Ajawab Imam Ghazali Pak. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya walad, skut. Diam. Engkau tak tanya Pak Ambang. Tak tanya Mbak Nabak. Engkau tanya siapa namanya Mbak Nah. Le, apa baru menyebut apa Abana? Nang Pak. Besok tak nih kayak di oribunya Pak. Takut. Dicerangi ulama raja, nabi, pas beliau kan ngeter Pak. Tapi neng, ceknya mana guru, ceknya mana kancana guru, cek nabi neng. Akhirnya aku isyarat ke Rasulullah. Imam Ghazali aku isyarat ya ke Rasulullah. Kau nak pakai ini ya Rasulullah. Ini kan ada bermurid sama ustaz, sama syekh. Bagi jawab apa? Jawab apa ya Rasulullah? Silahkan, bisa jawab ya Rasulullah. Kula tanya juga ke nabian ya Nabi Allah Musa. Membagi tanya ke kula tanya tambian. Pade. Ampian pernah tanya aki Gusti Allah. Dalam Al-Qur'an dengan surat Taha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawaqqa'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Apa ajunan? Nih bakal tanya akid di Gusti Allah. Apa ya Musa? Saya badal tengah tanah ngabakna. Empian minta jawab lah setoket mare. Ceng malan ceng bener. Oh ini katongkut ya Allah. Atau waktu alim malikul menacung tarumpu. Buki banyak untuk ngagambi kula, ajab kula, mengalak dapat kelendengan. Kibonya tuh cuna nih kayak nih ceng malan ceng dia Nabi Musa. Nih cari ini. Kula Muhammad bin ke kiri dia. Ini kan cara ni ajunan. Sekak Nabi Allah bisa Imam Ghazali nandang Imam Ghazali. Merasa tak todus. Ya lain Ghazali. Bapak tidak bisa engkau benar. Engkau tidak bisa apa?
Engkau budu bisa apa? Engkau budu bi Rabbul Alamin. Engkau budu bi Gusti Allah. Nana mau kesini? Aja apa? Nama dia padet. Kula ni kayak abu dabu bi serah. Kula gazeli, kula nakana, rek kere. Mumpung abu dabu bi ajunan, makan ay pajare ni. Nama agak semua. Nikah cerita singkatnya Imam Ghazali bani singkatnya ceramahku kita ceramah dulu. Nikah salam Habib Hanif pelam bangkit. Kita Hanif malam mabak sampai kok situ kita lama Pak. Masya Allah datang pukul 11 dari Surabaya. Beliau tak kenal payah. Nak nikah doa ilallah ada kenal payah. Ada rohat, la rohat li talibil ilmi. Ada rahat, ada senengan untuk santri, untuk dai ilal ada kata-kata capek. Al-Imam Ahmad bin Hanbal tanya akibat mata rahat. Ahmad bin Hanbal tanya bila istirahat. Wallah indama awwalu qadamin tadawha fil jannah. Melamate buru istirahat. Ada kata lelah, ada istirahat Pak. Ada kata-kata istirahat Pak. Man ulama penadabu ij'al dunya Ramadan waj'al futuraka fil akhirah. Jadikan dunia itu bagaikan Ramadan. Katipun apa? Tak nyino tak ngakan. Papal kak edun, palapar edun, pakai yang pagi akhirat Pak. Atwalun nasi ju'an yaumil qiyamah aktsaruhum siba'ah fid dunya. Paling lanceng orang lapar pakai itunya. Pasera orang yang paling banyak ngakan itu. Orang yang paling lanceng lapar pakai akhirat. Orang yang paling lanceng, yang paling banyak ngakan itu. Ya, pakai yang penitunya, malah lapar pakai ini akhirat. Ini kan cuma aulia, cuma wali-wali Allah Pak. Ij'al dunya Ramadan. Jadikan dunia itu bagaikan Ramadan. Bermain Ramadan tak ngakan, korang tedu, korang ngakan, tak ngakan. Waj'al futuraka fil akhirah. Jadikan takut. Dan mulai akhirat pas apuka pabonya Pak. Lembek Pak. Pada Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr bin Hafi nikah situng saat pernah teroh ngakana ada orang bakila nikah buat-buatan. Makanya ke Mekah ngereng entar ke Mekah umroh berngakula saya promosi. Mekah pada kabukaan buahnya mana bakila Pak. Nikah seranya mana? Imam Bishr Al-Hafi ini Pak, bekal terok mau dimakan enak. Oh kok oleh sahabat Pak, oleh terok tak bagusnya. Burung sering akan apa? Etahan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, sampai 40 tahun. Aduh, kita ada beli barang kita sampai aduh, mas kau ngomong aduh Pak. Eboto seda, kami mimpi di santrena, kami mimpi di seranya mana? Di santrena di muhibbinnya. Ya Imam, ma fa'alallahu bik. Hei Imam, katipun apa ajunan? Apa yang Allah telah perbuatkan untuk engkau? Kenapa jawab Nabi Bishr? Wallah nadani bi ahad bin nida. Mulai yolok dengan nama panggilan yang sangat menyenangkan hati, dengan panggilan yang manja. Kenapa itu? Dia dipanggil kul ya man la yakul wa nam ya man la yanam. Hei ngakana orang tidak pernah makan mengitunya. Hei tedunga orang tidak pernah tedung itunya. Allah ini kepanggilan manja Pak. Esora asarin Gusti Allah. Panyaman,
nom matal aris teh dumpa debi teh dumpa nganteng mau bisa tak boleh ngasop sopuh ya naimu ya lailutul ya lailutul ya naimu ya lailutul ya naumuzul ya lailutul ya syamsul la taqlu'i. Hei malam, hei tedung, coba ketondu. Mereka ketondu jaga aja, eman. Malam pertama, bila saya ngeliaturin. Ya naumuzul, ya lailutul, hei malam palancang. Ya syamsul la taqlu'i. Ya kapur saya terbit, matahari. Kula lagi bersenang-senang. Ini kan ungkapan orang saya Pak. Orang itunya. Aulia ngake dikabcukan Pak. Laulal lail ma baqaitul baqa fitunya. Andai kata tak ada malam, mungkin aku tidak senang, tak tero badan itunya. Ini kan ungkapan-ungkapannya aulia. Pada bin orang pacaran Pak. Terus malam minggu terus. Aulia sama aulia. Ma ghammani mundu arba'ina sanatan ma ghammani mundu arba'ina sanatan illa tulu'ul fajr. Ini ungkapan tidak pernah bikin sumpah aku selama 40 tahun kecuali mon sopu masuk Pak. Mon sopu masuk aduh sumpah ke tada waktu munajat dengan Allah, tada waktu pacaran di Gusti Allah Pak. Tidak perlu pendiam Pak. Ya Allah lama notok toko kapur saya kedunga kapur saya pagi ya boh kapur saya pagi ya boh si aja ke sabut bisa apa coba budak sape coba tapi budak Allah aja ke malam aja ke tahajud aja ke qiyamul lail. Ini kah panggilan yang manja yang dipanggil oleh siapa? Oleh Allah terhadap Al-Bishir Al-Hafidh hakada aulia. Ini Imam Ghazali Pak. Nikah salah situng dari murid Nabi, umat Nabi yang mendapatkan gelar ulama ummatik ambiya Bani Israil. Napa debuna? Nah, beli boleh Pak. Debuna beliau fasadur ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rosak ke negara karena rosak ke pejabat. Pasti ini sudah jelas. Ini satu pemberian Allah. Patajam dia. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Ternyata umara pejabat rosak, sema rosak ulama. Kiai. Gimana bangsana pula bisa surban-surbanan. Ini bisa rosak ulama nah. Fulus bihubit dunia. Maka dunia bahaya. Bahaya. Masalah kita udah mungkin kiai rusak. Itu kan kekasih. Kenapa kalau kiai samangkin, pak ulama samangkin? Ini kan kulit gelate, cerita ulama na zaman Syekh Qadir Jailani. Sianya Ibn Saqo dan Ibn Abi Asrun. Ini kedua-duanya kan tapi Syekh Qadir dan Sultanul Aulia gara-gara pentera, gara-gara alimnya. Tapi subhanallah, dua-duanya celaka Pak. Kanjeng Syekh Qadir Jailani di zaman Syekh Qadir Jailani talaka. Kenapa boleh zaman samangken? Khairul quruni qarni thumma alladhi yalumunani summa yalunani. Sababit tambah butuh pada fokus Pak. Ini kan Rasulullah sedebu. Tapi kenapa rosak Pak? Situ saat 3 orang ini nyabis kabelin Allah. Ziarah yang bawa ide Syekh Qadir Jailani, ya Ibn Asrun, ya Ibn Abi Asrun, ya Ibn Saqo. Di situ ada orang seorang waliullah. Yuk kita ke sana yuk. Katanya segadua. Ada apa kau ya Abdul Qadir? Saudara jawab, "Naltami barakah. Barakatah."
tidak lain tidak bukan minta barokah. Yang mana barokah dari beliau. Oh tidak, kalau saya Abdul Qadir, saya pun dibesako. Saya mau ngetes, mau nguji. Saya sudah buka kitab, saya sama orang, gak ada orang yang bisa jawab. Jangan-jangan dia juga tidak akan bisa jawab. Sombong Pak. Ilmunya untuk takab liyumari bihi sufaha, untuk sombong-sombongan ilmunya, untuk tuan-tuan akhirat sesetengah pada niatnya. Saya sudah buka kitab dan dapat ilmu, dapat jawabannya. Pula tanya akan dia, dan saya yakin dia tak akan bisa jawab. Ya sudah terserah. Maka sekat luar di kapal. Ini kan contoh ya Pak. Exam nasihat Abdul Qadir Jailani beda orang libur katun. Apa boleh samangken? Tambah but. Akhirnya datang nyabis ke Abdul Qadir Jailani. Betul nyabis nokok labang. Betul dokter labang. Abdul Qadir tanda buka. Buka. Marah. Karena sudah didengarkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Karena ada dua orang berkah nggak bisa kasih Abdul Qadir Jailani. Saya kira tak terus menerima apa, cermat buci. Tapi emba kasih tengah Habibuhu Abdul Qadir Jailani berat. Tak sambut Mr. Abdul Qadir Jailani, sambut cermat kasih kadu dengan terpaksa si Abdul Qadir ini keluar. Buka lah Pak. Ketika labang buka, langsung ditanya Aki bisa Abdul Qadir Jailani. Aina Ibn Saqo? Tak kerja Pak. Saya mas saya nama Ibn Saqo. Atuh timbur makadamu. Atina kula. Bana yang datang ke sini untuk begini. Tak kerja. Mungkin kita bermain. Jawabannya ada di kitab ini, di sofa ini. Ontur bana. Mari jawaban soal ontur. Engkau nang alai tae emuana bana. Nang alai tae ece tak kesel. Nang alai tae esoon. Khara. Ontai iki. Aina Ibn Abi Asrun. Ada boleh sini. Kula. Bana yang datang ke sini dengan tujuan begini. Engki. Jawabannya ada di kitab ini, di sofa ini. Ontur bana. Engkau nang alai apoi. Api berapi-api di wajahmu. Ontur bana. Abdul Qadir. Abdul Qadir minta apa? Naltami subarakah. Ada lain minta barokah. Nyawana tua, nyawana barokah foto, ilmu saya manfaat. Anta ya Habibi Abdul Qadir. Tining bakna ya Abdul Qadir. Bakna saufa bekal. Sokona bakna iatas saparwali. Maka dari situ si Abdul Qadir dijuluki Sultanul Aulia. Sekadua ini Pak ternyata ulama rezim. Ulama kemarin tahun saya bisa tahun saya bisa salah satu dari mereka diantaranya beda setokan aja ke beras apa? Bulog. Akan bulog. Kakan bulog. Cok bulog nasi na fukara egala Surabaya itu eka kan. Pesi sedekah ekakan. Padahal sedekah nikah napa sedekah? Tae. Sedekah nikah tae, Pak. Innamas sadaqatu awsahun nas. Sangkuna sedekah ria kotoran orang makanya para habaib diharapkan ada sedekah. Nikah sedekah papolong. Papolong kasih kitong kiai, king bi kiai na tae tu tae tu cepupunongku. Kaprah mau tae esoon. Sesitu masih paling bahaya, please engku Pak. Si arubah apoi neraka. Ini kasih kata kulban ya Allah bihaya Allah bihusnil khatimah. Ini kasih kata kulban pian. Ini kasih kata Habib Hanif. Ini kasih kata Habib Farok. Ini kasih kata Habib Hasan. Ini kasih kata wali-walina Allah Pak. Tako yo bah ate kula.
Takau ya bah, ya mugallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Nikah lalaki, nikah ba. Ibn siapa dapat tunga dikirim di pemerintah karena karena alim pemerintah, ulama pemerintah, kirim di pemerintah ba. Menjadi delegasi negara karena kepentingannya. Akibat ba, akib ke Malaysia, pertemuan ulama se-Indonesia, sanagara, Indonesia sanagara. Di waktu mari pertemuan berpaare ada waktu istirahat. Waktu shopping, waktu refreshing apa. Subhanallah kan luar dari tempat nang ali babini bu. Para berkuat, tinggal luar biasa. Ada pengejar ada tanmu. Watin luar biasa. Nek pun sepo, kau benan. Subhanallah datang ke babini gila pas padok tudus Pak. Tanya kibing siapa yang mana bekna? Fulana. Ampian single napa double? Single dipakalah. Oh tidak pula. Oh, Masya Allah. Bagaimana kalau saya meminangmu? Kerja sopoh ngakahe meminang situ. Karena babini takut ngarang. Dia jawab polos. Udah berbadan abah. Mana abah makin ngere. Oh, beda Arab kan gitu. Beda Arab. Di mana alamat tuh? Kasih alamat. Kalau aku nabani Pak. Yang tarik alamat gila. Padahal gila jawabannya bermacan abah. Dia tak bisa saya jawab. Jadi cuma belum belas kita boleh lema. Eta tarik Pak. Atemu. Matuan lebih mode. Katon anaknya. Datang Pak. Karo mana? Si alamat saya ditujukan tadi. Assalamualaikum walhasil tanyaki. Ini kalau ros betul ini rumahnya si Fulana. Oh iya. Kok tahu sampai bapak ke sepo beri kaya ke sepo. Bekula pan kibari kan mah itu dah. Empian serah. Kula dari Indonesia. Oh beri kampai kanja. Kula dalam rangka pertemuan ulama sedunia. Ulama tak kerja saya belbet. Astagfirullah. Empian muslim. Kula kerestan. Kula keres. Empian nikah anak kula. Tak mungkin. Anak kula kerestan. Empian muslim. Kan tak mungkin. Tak bagi aku mana dia. Muslim, abini, Nasraninya. Dan kempang. Seperti kula diterima apa tidak? Monten dia murtad ke agama. Pak dibolehkan di kula. Siap. Aculah ke mana Pak? Murtad agak ala Kristen, ala Nasara. Mari Kristen agak 2 bulan mati. Bengkak. Ala belati. Nikah ulama raja. Kancana ulama raja di zaman yang sangat mulia. Butuh. Kenapa boleh gulban impian Pak di zaman saya sangat rosak Pak. Maka ngereng. Kabanya anyoon ka Gusti Allah. Hassin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabal akhirah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ini kasih sehari Pak. Makanya Allah maj'al akhirah kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ahina 'alaiha wa amitna 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa inna insyaallah minal aminina amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para lora, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan ilmunya yang begitu luar biasa. Guru saya, orang tua saya, guru kita bersama, Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Jufri, selaku penasehat DPD Front Persaudaraan Islam Madura. Hadir juga di sini para alim ulama kita, wabil khusus ada orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Khirid, ada ketua DPW FPI Sampang Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid. Hadir juga di sini guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Fawraq Alawi, Kiai Haji Malik, Lora Saif, dan semuanya para kiai, para asatid tidak dapat saya sebutkan. Wabil khusus kepada sahibul bait akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Maula Kheleh Ba'alawi. Dan ikut juga bersama saya di sini dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid. Begitu pula Wakil Sekretaris 3 Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya para habaib, para kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Habail kiram, sebelum saya masuk menyampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama terlebih dahulu kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum wal maghfur lah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Maula Kheleh, yang malam hari ini kita rayakan haul beliau yang ke-12. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habail kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok disebut nama Rasulullah yang sholawat sedikit ini, saudara. Hati-hati yang gak sholawat ketika disebut nama Nabi. Bukan dia yang gak mau sholawat, tapi Allah gak memilih dia buat sholawat, saudara. Karena sholawat amalan sederhana, kecil, mudah,
tapi pahalanya luar biasa ibadallah. Sehingga kata Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, as-salah ala nabi tahtaj ila taufiq. Salawat kepada Rasulullah meskipun mudah, tapi hanya orang yang Allah berikan taufik, yang lisannya tergerak untuk menyebut nama baginda Nabi, untuk salawat ketika disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai diri kita termasuk yang Allah haramkan. Biasakan kalau dengar nama Rasulullah, biasakan lisannya nyambar, saudara. Kalau dengar nama Rasulullah, biasakan lisannya langsung salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, malam hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, mulai dari awal Rabiul Awal sampai sekarang dan sampai di sebagian tempat sampai masuk Rajab, saudara, dirayakan Maulidur Rasul di kota, di desa, di kantor, di pesantren, di masjid, di majelis, di berbagai tempat umat Islam merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hakikat dari Maulid Nabi adalah al-farah wal ibtihaj was surur bimiladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari perayaan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid, contoh salah satunya Maulid Habsyi, isinya apa sih? Yang paling menonjol diantaranya kegembiraan terhadap Rasulullah, saudara. Kalau kita baca di Mahalul Qiyam, asyragal kaunu bitihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun gatajadal. Allah ya Nabi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habib salam. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Alam semesta terbit dengan gembira riang. Gara-gara apa? Biwujudil Mustafa Ahmad. Gara-gara kelahiran hamba pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlil kauni unsun. Semua penduduk semesta bergembira, bersuka cita, saudara. Wasururun katajaddad. Dan kegembiraan tersebut akan senantiasa diperbaharui, di-upgrade, di-refresh, terus diperbaharui, saudara. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Al-Habib Ali Habsyi, kita gembira hari-hari ini di bulan Maulid, kita gembira terhadap Rasulullah. Saya mau tanya warga Madura, nyambut bulan Maulid gembira atau tidak? Orang kompak gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita gembira terhadap Rasulullah. Kata Habib Ali Habsyi, asa alaina yadum. Mudah-mudahan kegembiraan ini terus bersambung dari dunia sampai akhirat, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Oleh karena itu, saudara, sebab yang namanya kegembiraan, enggak semua kegembiraan itu baik. Kalau ulama menyimpulkan al-farah ala thalathati aqsam.
Kalau bisa mau ditarik kesimpulan, kegembiraan itu terbagi menjadi 3, saudara. Terbagi menjadi berapa? Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya jabarkan, ini udah 10:30. Kira-kira jamaah lanjut atau jangan? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Udah malam. Lanjut. Banyak yang sudah lapar. Lanjut. Banyak yang sudah ngantuk. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Madura semua angkat tangannya, semangatnya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Berarti kita lanjut maulid sampai subuh ini. Siap sampai subuh? Yakin? Betul? Ente sampai subuh, Anda pulang tidur. Lu pikir gue robot ceramah sampai subuh? Masya Allah, berarti semangat-semangat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya. Amin ya Rabbal. Saudara, kalau kita mau ambil kesimpulan, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Yang pertama, al-farah al-muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murka Allah. Gembira, senang, tapi ujung-ujungnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Kegembiraan seperti apa yang begitu Habib? Kok bisa kegembiraan berujung kepada murka Allah? Kegembiraan seperti itu adalah kegembiraan al-farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya mau tanya, orang ketika mabok gembira apa kagak? Gembira, saudara. Gembira. Saya waktu di penjara, bukan saya mabok waktu di penjara, bukan. Wah, Habib mabok di penjara. Saya waktu di penjara, saya bersama imam besar satu kamar. Kami ditaruh di bloknya para tahanan narkoba, saudara. Jadi kami ngajar sehari-hari anak-anak yang ditangkap gara-gara kasus narkoba. Mereka cerita. Kami tanya, kenapa kalian dagang narkoba? Di mana dagang narkobanya? Siapa pembelinya? Ada yang cerita, Habib, kami ngedar narkoba targetnya siswa pelajar. Kami ngedar narkoba targetnya mahasiswa. Kami ngedar narkoba targetnya buruh. Targetnya orang-orang di bawah dan lain sebagainya. Kenapa mereka sampai pakai narkoba? Kenapa sampai mereka pakai ganja, sabu-sabu, tembakau gorila, pil koplo dan lain sebagainya? Saudara, jawabannya satu, nyari happy. Nyari happy. Kalau orang ngeganja, lu kenapa nyimeng? Pengen ngefly. Pengen ngefly, terbang, nyari happy, gembira yang dirasakan, saudara. Saya kasih contoh lagi, orang pacaran, jawab yang jujur, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Saking gembiranya, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul. Kalau kata ibu saya ini Al-Attas, tapi neneknya orang Betawi asli. Jadi ibu saya logat Betawinya kental. Kalau kata orang Betawi, ya, anak muda kalau udah pacaran laki-laki sama perempuan, saking nikmatnya tai kucing rasa coklat, Pak Bo. Gembira, saudara. Senang. Orang-orang yang menggolimi orang lain, entah dengan jabatannya, entah dengan kekuatannya, bahkan mohon maaf kadang-kadang entah dengan pengaruh keilmuannya, saudara, gak menutup kemungkinan membalimi orang lain. Bahkan ada sebagian prinsip di negeri kita nih, ada sebagian pejabat punya prinsip di negeri kita, selama bisa persulit kenapa harus dipermudah? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Girang dia ketika zalimi orang lain. Ada orang-orang yang kalau menzalimi orang lain gembira, senang, merasa puas, merasa happy, saudara. Ibadah Allah, kegembiraan seperti ini, al-farah bi muharram, kegembiraan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, farahus sa'ah wa husnul abad, kegembiraan sesaat tapi kesedihan selamanya.
hari ini dia gembira karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah, besok gembira tersebut akan berubah menjadi tangisan, saudara. Hari ini dia senang, besok kesenangan tersebut akan berubah menjadi penyesalan di hadapan Allah. Hari ini dia tertawa, besok tawa yang dia rasakan ketika maksiat akan berubah jadi tangisan di hadapan Allah, saudara. Karena ya ibadallah, orang-orang Madura harus cerdas. Jangan menggadaikan, jangan menjual kegembiraan abadi demi kegembiraan sesaat, saudara. Apa kegembiraan abadi? Kegembiraan abadi adalah kegembiraan di akhirat, ibadallah. Kegembiraan sesaat, kegembiraan yang semu, kegembiraan yang fata morgana, kegembiraan di dunia dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan orang yang gembira di dunia dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan sumpah di dunia sebelum waktunya, saudara. Maka jangan pernah ibadallah, saudara-saudara sekalian, Anda menjual kegembiraan yang abadi demi kegembiraan sesaat. Jangan pernah gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan pernah gembira dengan sesuatu yang membuat murka Allah, karena kegembiraan tersebut akan berujung kepada kesedihan yang abadi. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya yang kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan yang berujung kepada murka Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Yang kedua, jenis kegembiraan yang kedua. Bagaimana kegembiraan yang kedua, Habib? Al-farahul mubah. Kegembiraan yang diperbolehkan, tidak dilarang oleh syariat, tapi tidak diperintahkan. Tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Mubah, boleh. Syariat nggak larang, tapi syariat nggak perintahkan. Pahala nggak dapat, tapi dosa juga nggak dapat, saudara. Wahada aslu hukmil farah. Ini adalah hukum asalnya gembira, saudara. Hukum asal gembira adalah al-mubah, boleh. Karena gembira ada min tabiatil bashar, termasuk tabiatnya manusia. Hidupnya manusia itu nggak lepas dari senang, susah, gembira, sedih, sehat, sakit. Hada tabiatul bashar. Ini adalah tabiatnya manusia. Hidupnya nggak lepas dari ini, saudara. Sehingga di dalam kehidupan manusia, syariat Islam nggak melarang kita buat gembira. Boleh-boleh saja selama gembiranya tidak ada unsur sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan rawihu qulubakum sa'ah fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Senengin hati sekali-sekali, jangan tegang terus-terusan. Karena hati kalau dipaksa terus-terusan amiyat, hati kita bisa buta. Ibadah ya ibadah, belajar ya belajar, ngaji ya ngaji, zikir ya zikir. Tapi sekali-sekali senengin dong hatimu, ketawa dong, senyum dong. Kan gak enak, Bu, kalau tegang terus-terusan, darah naik tinggi, kolesterol naik, asam urat naik. Betul apa enggak, Bu? Betul atau tidak? Boleh, saudara. Ini yang kedua, hukum aslinya gembira boleh. Nah, al-mubah, sesuatu yang diperbolehkan, saudara, ini adalah pintu kita buat dapat pahala. Aslinya nggak dapat pahala, tapi ini bisa berubah jadi pundi-pundi pahala, saudara. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Sofwatuz Zubat mengatakan, lakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makan hukumnya apa? Wajib. Kadang bilang wajib, berusaha. Wajib kalau sudah darurat. Kalau sekiranya untuk mempertahankan kehidupan, kalau nggak makan mati, jadi wajib hukumnya dia makan. Jangankan makan yang halal, babi aja bisa jadi wajib hukumnya kalau darurat, saudara. Tapi hukum aslinya makan apa? Mubah. Tapi kata Ibn Ruslan, walakin idza nawa li aqlihi wa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tapi kalau makannya diniatkan supaya dapat kekuatan dalam ketaatan ya Allah, saya makan bukan sekedar makan ya Allah,
tapi niatnya supaya saya kuat untuk hadir majelis taklim. Saya makan, tujuan saya makan supaya saya kuat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Saya makan supaya bisa menyambung kehidupan, supaya bisa melanjutkan perjalanan menuju ridhomu ya Allah. Makan berubah jadi kotoran, kegiatan sehari-hari hukumnya mubah. Begitu diniatkan dengan yang baik, saudara, berubah. An-niyat taqlibul adat ilal ibadat. Yang namanya niat merubah kebiasaan sehari-hari menjadi pundi-pundi nilai pahala ibadah dari Allah Subhanahu. Cuma gara-gara nih, gampang nggak Bu? Gampang nggak Bu? Nggak butuh biaya. Yang namanya niat nggak butuh biaya, nggak butuh tenaga, nggak butuh susah-susah, cuma butuh gertakan hati, saudara. Al-qalbul murabba, hati yang dididik untuk berniat baik, mudah berubah, semua hanya jadi ibadah, saudara. Saya kasih contoh lagi, tidur. Sehari semalam kita tidur berapa jam? Hah? Berapa jam? Taruh 8 jam. Kalau kata dokter 8 jam sehari semalam. 8 jam itu berarti sepertiga dari 24 jam. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam, anggap umur kita 60 tahun. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Anggap umur kita 60 tahun. Tidur sehari 8 jam. Umur 60 tahun. Berarti seumur hidup kita tidur berapa tahun? 20 tahun, saudara. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur sehari 8 jam, 20 tahun kita tidur, saudara. Kita ini sebenarnya masing-masing ada bakat jadi ashabul kahfi, saudara. Karena kalau di total tidur kita 20 jam, 20 tahun. 20 tahun, Anda bayangkan 20 tahun berlalu begitu saja tanpa kita rasakan, tanpa ada nilai apapun, saudara. Berlalu begitu saja, mubah, hukumnya boleh. Tapi sayang, saudara, masa 20 tahun berlalu begitu saja, sia-sia, tidak menghasilkan apapun. Bagaimana caranya supaya 20 tahun ini yang kita pakai buat tidur tanpa capek, tanpa usaha, berubah? Niat, saudara. Caranya niat. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung niat. Wa likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dapatkan apa yang dia niatkan sebelum tidur. Tidurnya gunakan sunnah Nabi, saudara. Berwudu sebelum tidur, menghadap kiblat, menggunakan sunnah-sunnah yang lainnya. Dia niatkan dengan hatinya, ya Allah, saya tidur ini ya Allah dengan niat supaya besok saya bangun bisa sholat subuh ya Allah, bisa tahajud ya Allah. Kalau perempuan, supaya saya bisa berbakti kepada suami saya, bisa mendidik anak-anak saya. Kalau anak-anak, supaya saya bangun bisa belajar bakti sama orang tua. Kalau orang laki, ya Allah, saya tidur supaya bangun besok bisa melanjutkan cari nafkah untuk keluarga. Saudara, tidur tanpa usaha apapun, tanpa merasakan apapun, tidur sambil ngiler lagi, saudara. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, 20 tahun tidur Anda berubah jadi pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu. Hadza quwwatun niyyah. Inilah the power of niat, kekuatan niat, saudara. Makanya gak heran kana as-salafun salihun yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Dulu salafun salih, mereka mengajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Fatihah. Saya mau tanya, Reng Medura semuanya hafal Fatihah atau tidak? Hafal Fatihah atau tidak? Hafalan Fatihahnya hafalan kuat atau tidak? Namanya hafal Fatihah itu kuat. Mau dibulak-balikan bagaimanapun hafal Fatihah, saudara. Hafalannya di luar kepala, saudara. Begitu pula dulu salafun saleh. Mereka ajarkan anak-anak mereka niat yang baik. Niat sebelum keluar rumah, niat sebelum ngaca, niat sebelum ini, niat sebelum itu. Mereka ajarkan niat. Kama yu'allimuna auladahumul Fatihah. Sebagaimana mereka ajarkan anak-anak Fatihah. Sebagaimana Fatihah begitu melekat di kepala mereka, niat baik juga begitu melekat di kepala mereka, saudara. Subhanallah. Beginilah seharusnya. Karenanya ibadah Allah, keluar dari tempat ini, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya harap bisa menjadi oleh-oleh bekal
pegangan kita seumur hidup, saudara. Ij'al fi kulli syai'in min 'adatik niat salihah. Jadikan pada segala sesuatu daripada kebiasaanmu sehari-hari niat-niat yang baik untuk Allah Subhanahu. Maka kembali ke pembahasan kita tentang kegembiraan, saudara. Al-farah, kegembiraan yang mubah, kegembiraan yang boleh-boleh saja kalau kita niatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, saya duduk bersama teman-teman, tertawa, gembira, selama nggak ada unsur haram di dalamnya, maka itu boleh-boleh saja, mubah. Kalau diniatkan dengan niat yang baik, ya Allah, supaya hati saya senang, setelah itu semangat lagi beribadah, maka farah, gembira yang boleh-boleh saja itu berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Jadi tadi kegembiraan ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama, kegembiraan yang menyebabkan murka Allah. Yang kedua, kegembiraan yang mubah, boleh. Yang ketiga, ini yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini, saudara, yang berkaitan dengan kumpulnya kita di tempat ini. Yang ketiga, al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat, saudara. Al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat. Gembira, senang, bahagia, nikmat, tapi dapat pahala. Enak apa kagak? Kalau sholat dapat pahala wajar. Subuh-subuh bangun, wudu, masih ngantuk-ngantuk, dapat pahala. Fihi taklif, ada unsur masyakkah di dalamnya, saudara. Puasa dapat pahala wajar. Lapar, sedekah dapat pahala wajar. Keluarkan uang, gak gampang orang mau mengeluarkan uangnya. Jihad dapat pahala wajar, mengorbankan nyawa. Amar ma'ruf nahi munkar dapat pahala wajar, resiko, saudara. Tapi ini ada kegembiraan, gembira, senang, bahagia, nikmat yang didapatkan, saudara, tapi dapat pahala. Kegembiraan seperti apa yang seperti ini, saudara? Kegembiraan yang seperti ini adalah kegembiraan yang kita rasakan pada malam-malam ini. Malam-malam Maulid Rasul adalah gembira terhadap kekasih kita, junjungan kita, panutan kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini bukan sekedar kegembiraan ibadallah. Jangan Anda pikir kegembiraan ini adalah kegembiraan yang sia-sia. Ini bukan sekedar kegembiraan, tapi ini adalah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Tercantum di background panggung kita, saudara, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Yunus, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qal bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang mesti dilakukan dengan anugerah dan rahmatnya Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, ini kan bicara tentang gembira terhadap anugerah dan rahmatnya Allah. Apa hubungannya dengan gembira dalam maulid ini, Habib? Apa hubungannya dengan gembira terhadap Rasulullah? Saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur meriwayatkan dari turjuman Al-Quran Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya, saudara, Sayyidina Ibn Abbas mengatakan, tadi di ayat tadi Allah mengatakan umat Islam hendaknya bergembira dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Kata Sayyidina Ibn Abbas, tidak lain dan tidak bukan, yang dimaksud dengan rahmat Allah, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Allah yang nyatakan Nabi Muhammad adalah rahmah, dan Nabi Muhammad mendeklar, mengumumkan
bahwa dirinya adalah rahmah. Tadi hadisnya dikutip oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin, innama ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmah yang Allah hadiahkan untuk umat manusia, saudara. Artinya la syak, nggak ada keraguan bahwasanya rahmat yang paling utama dari Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Artinya apa, saudara? Kesimpulannya, natijahnya, berarti Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Nabi Muhammad. Saudara, perayaan Maulid tidak lain dan tidak bukan adalah tasyakur, bentuk syukur dan gembira atas lahirnya Rasulullah. Dan saudara, dan gembira terhadap Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Berarti kesimpulannya apa, saudara? Kita merayakan Maulid, bergembira atas perintah Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak orang Madura? Orang Madura jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kemarin saya lihat ada di Madura yang bikin rekaman, katanya Maulid bid'ah. Udah zaman sekarang masih ngebid'ah-bid'ahin Maulid, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak setelah apa tadi yang saya jelaskan. Kalau begitu berarti yang perintahkan kita rayakan Maulid siapa? Kurang kencang. Yang perintahkan kita rayakan Maulid siapa? Yang perintahkan kita rayakan Maulid siapa? Yang perintahkan kita gembira terhadap Rasulullah siapa? Yang perintahkan kita agungkan kelahiran Rasulullah siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti bagus atau tidak? Terpuji atau tidak? Mulia atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saudara, jangan anda pikir kegembiraan kita di bulan Maulid ini kegembiraan yang sia-sia, saudara. Jangan pernah anda berpikir demikian. Abu Lahab, pamannya Nabi, saudara, yang luar biasa memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihul Bukhari disebutkan, saudara, dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahwasanya yang namanya Abu Lahab, saudara, ketika Nabi Rasulullah SAW lahir, dia gembira dengan kelahiran keponakannya, saudara. Kegembiraannya bukan karena motif iman. Kalau kita malam hari ini berkumpul gembira terhadap Rasulullah, dorongannya dorongan iman, saudara, karena kita beriman terhadap Rasulullah. Tapi Abu Lahab, kegembiraannya bukan karena motif iman, kegembiraannya karena motif kekerabatan. Ponakan lahir, Abu Lahab gembira. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Karena ponakan lahir, siapapun akan bergembira, saudara. Saking gembiranya Abu Lahab, Thuwaibah, budak yang ngasih kabar tentang kelahiran Rasulullah, dimerdekakan oleh Abu Lahab, saudara. Dimerdekakan oleh Abu Lahab, ibadah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Rasulullah diutus, Abu Lahab jadi salah satu pimpinan kufar Quraisy, pimpinan orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya singkat cerita Abu Lahab mati, saudara. Abu Lahab mati. Begitu Abu Lahab mati, ada yang melihat dalam mimpi. Tapi mimpi bukan sekadar mimpi. Mimpi yang dimuat dalam kitab sahih, mimpi yang dimuat dalam kitab hadis sahih. Ada yang bermimpi bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Abu Lahab mengatakan, ya, saya diadab oleh Allah. Karena memang Abu Lahab udah dapat stempel pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab, dapat stempel. Yang namanya Abu Lahab pasti masuk neraka, saudara. Pasti udah dapat stempel. Saya masuk neraka, kata Abu Lahab. Saya diadab oleh Allah. Tapi ada tapinya. Setiap hari Senin Allah yukhaffif anhu al-adab. Allah meringankan adab buat Abu Lahab, saudara. Dikasih minum Abu Lahab setiap hari Senin, saudara. Loh, kok bisa? Ini Abu Lahab, dedengkotnya kufar Quraisy, kok bisa-bisanya dapat keringanan adab di neraka? Gara-gara apa, saudara? Ibadah Allah, ternyata keringanan adab yang dia dapatkan gara-gara kegembiraan sesaat, saudara. Kegembiraan sesaat yang dia rasakan ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan karena berkaitan dengan Rasulullah, datangnya dari dedengkotnya kufar. Allah tidak lupakan kegembiraan tersebut, saudara. Bagaimana kalau yang gembira seorang mukmin, orang Madura,
dari kecil beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dari kecil jadi muslim, dari kecil sholat, dari kecil ikut ulama, bergembira terhadap Rasulullah, kelahirannya Rasulullah. Wallahi, demi Allah, kegembiraan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kita gembira di tempat ini terhadap Rasulullah. Besok di akhirat kita digembirakan oleh Allah, saudara. Di yaumil qiyamah kita digembirakan oleh Allah. Saat sakaratul maut kita digembirakan oleh Allah. Dihadirkan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Karenanya saudara, ini bukan sekedar kegembiraan, tapi kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu saya ingatkan Anda semua, kalau ada kegembiraan yang Allah ridhoi, buat apa nyari kegembiraan yang bikin Allah murka, saudara? Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak, reng mucurah. Dengar orang sholawat, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Ikut baca hadrah, gembira atau tidak? Memandang wajah para ulama, para kiai, gembira atau tidak? Mandang wajah para habaib cucu Rasulullah, gembira atau tidak? Hadir di majelis ilmu, gembira atau tidak? Kalau ada kegembiraan yang nikmat, yang mendapatkan ridha Allah, kenapa harus cari gembira yang dapat murka Allah, saudara? Kenapa harus cari kesenangan dengan maksiat? Kenapa harus cari kenangan dengan judi, saudara? Kenapa harus cari kemenangan dengan ngadu ayam? Kenapa harus cari kemenangan dengan taruhan? Kenapa harus cari kesenangan dengan main perempuan yang diharamkan oleh Allah? Kenapa harus cari kesenangan dengan berada di barisan pembenci para ulama? Kenapa harus cari kesenangan dengan membolimi orang lain, menyakiti orang lain, melukai orang lain? Saudara, kalau ada kegembiraan yang membuat Allah ridho, kenapa harus cari kegembiraan yang membuat Allah murka, saudara? Kalau ada kegembiraan yang bisa membuat engkau masuk surga, kenapa harus mencari kegembiraan yang membuat engkau masuk neraka? Kalau ada kegembiraan yang membuat engkau mendapatkan kenikmatan dalam kubur, kenapa harus mencari kegembiraan yang membuat engkau diadab dalam kubur? Kalau ada kegembiraan yang membuat engkau husnul khatimah, al-farah bi Muhammad, gembira terhadap Rasulullah, kenapa harus cari kegembiraan yang membuat engkau husnul khatimah, memusuhi para pewaris Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takbir. Oleh karena itu saudara, pertahankan kegembiraan ini. Jangan kau tukar kegembiraan ini dengan kegembiraan yang semu, saudara. Pertahankan kegembiraan ini agar kita pada malam hari ini gembira di dunia, kelak juga di akhirat kita bergembira bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Jawab yang kompak, reng Madura, siap terus bergembira dengan Rasulullah. Siap jauhi kegembiraan yang bisa menyebabkan murka Allah. Siap jauhi kemaksiatan. Siap bersihkan Madura dari kemaksiatan. Siap jaga keluarga dari kemaksiatan. Siap jauhi murka Allah. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Yang kedua saudara, yang terakhir, karena sudah malam saudara, yang kedua yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di Jakarta Pak Bu, saat ini ada kumpulan ormas. Di dalamnya ada ormas Islam. Sekarang informasi perjuangan nih, saudara. Setuju? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Betul? Takbir! Saudara, yang kedua, di Jakarta saat ini ada perkumpulan ormas yang disebut dengan GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Di dalamnya ada banyak ormas-ormas Islam, dan di dalamnya juga ada ormas-ormas nasionalis, saudara, karena yang dibela rakyat Indonesia yang memang mayoritas Islam, tapi ada juga yang non-muslim yang merupakan rakyat daripada Republik Indonesia, saudara. Ibadallah, GNPR sudah melakukan akbar, aksi bela rakyat, sudah berkali-kali, saudara, sudah 3 kali. Ini ada Babe Aldo tadi, mana Babe Aldo itu? Nah, mana Babe Aldo? Ad-da'i ilallah bi YouTube. Ada da'i ilallah bi qawli wa fi'li, ada da'i ilallah bi YouTube. Dai kepada Allah, mengajak Allah dengan YouTube-nya.
Mudah-mudahan nanti YouTube-nya jadi saksi yang ngebela beliau di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara ibadallah, nah, udah melakukan akbar 3 kali, aksi bela rakyat. Yang pertama, kedua, ketiga, tiga-tiganya di depan istana. Nah, ini nih salah satu yang orasi mulu waktu akbar nih. Nah, mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kopinya mana babi kopinya? Oh, ada di belakang. Biasa beliau nyeruput kopi dulu kalau mau ngikut. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sudah 3 kali akbar, aksi bela rakyat. Ada tritura, 3 tuntutan rakyat. Apa saja 3 tuntutan rakyat tersebut? Yang pertama, kita minta supaya harga BBM diturunkan. Setuju? 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 Yang betul jawab, yang jujur, yang kompak. Harga BBM naik, susah atau tidak? Susah atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Rakyat menderita atau tidak? Naik, naik, BBM naik tinggi, kurang kompak. Naik, naik, tinggi, tinggi. Sekali lagi yang kencang. Naik, BBM naik tinggi, kiri, kau lihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri, saya mau tanya, lagu ini fakta atau mengada-ngada? Kurang kencang, fakta atau mengada-ngada? BBM naik betul? BBM naik betul? Naiknya tinggi atau tidak? Tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat banyak yang sengsara atau tidak? Banyak yang sengsara atau tidak? Kalau memang fakta, coba lebih kompak lagi. Naik, yang kencang biar kedengeran ke Jakarta. Tinggi sekali, kurang kompak. Naik, tinggi, tinggi, kiri, banyak rakyat sengsara. Makanya saya mau tanya sekali lagi, Madura jawab yang kompak. BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Kalau begitu kita menuntut supaya harga BBM diturunkan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Berarti kalau kita mengatakan ini tuntutan rakyat, betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu suara rakyat, saudara. Itu yang pertama. Kalau begitu tuntutan yang pertama bagus atau tidak? Alhamdulillah. Tuntutan yang kedua, gara-gara BBM naik, harga-harga jadi ikut naik. Saya mau tanya, kalau dari desa bawa beras ke kota atau dari satu kabupaten ke kabupaten lain, bawa berasnya naik apa? Naik sepeda. Naik mobil pakai bensin nggak? Pakai solar nggak? Berarti kalau harga BBM naik berpengaruh nggak ke harga beras? Sayur-sayuran, minyak dan lain sebagainya pasti ada pengaruhnya, saudara. Yang namanya BBM naik, bawa kendaraannya pakai BBM kok. Bagaimana ceritanya? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya tuntutan yang kedua, supaya saudara harga-harga bahan pangan, harga-harga barang-barang diturunkan. Setuju? Setuju? Habib kok bicaranya politik seperti ini? Saudara, ini urusan ekonomi, urusan rakyat. Ini bikin susah rakyat. Saudara, Nabi Muhammad
Jangankan rakyatnya kelaparan, rakyatnya tertusuk duri. Ajidu alamaha, Nabi rasakan sakitnya. Bagaimana kalau rakyatnya kelaparan? Betul. Dan Indonesia ini mayoritas umat Nabi Muhammad, saudara. Hampir 90% masyarakat umat Indonesia adalah umat Islam. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, yang paling susah adalah umat Kalau yang paling susah umat Islam, berarti yang paling support Rasulullah, saudara. Yang paling tersakiti Rasulullah, saudara. Terus umat Rasulullah tersakiti, kita mau diam, kita mau bungkam, kita mau bilang maulid Nabi jangan kotori, jangan bicara politik, jangan bicara ekonomi. Hei, kau buka kitab fikih, bukan hanya bicara sholat, tapi bicara muamalat, bicara ekonomi. Supaya apa? Supaya umat berekonomi dengan baik, saudara. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet. Takbir! Takbir! Masya Allah, jangan bicara politik, bicara maulid Nabi. Enak gue dengarnya, betul gak be? Betul? 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 Nabi yang ancam man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kamu gak peduli dengan urusan umat Islam? Urusan umat bukan cuma urusan ibadah saja, urusan ekonomi, urusan hukum, urusan politik. Kamu tak peduli dengan urusan umat, laisa minna, diancam oleh Nabi, bukan bagian dari kami. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa kami habaib turun teriak-teriak. Saya jangan Anda pikir saya teriak di atas panggung nggak ada risiko, saudara. Saya ini baru keluar dari penjara berapa bulan yang lalu, hampir setahun yang lalu, saudara. Kalau mau hidup enak aman, duduk aja di rumah. Jangan Anda pikir teriak begini nggak resiko. Kenapa tetap teriak, saudara? Karena khawatir dapat ancamannya Rasulullah, bukan bagian dari Nabi, karena tidak peduli dengan umat Nabi, saudara. Betul? Takbir. Yang ketiga, tuntutan yang ketiga, tegakkan supremasi hukum dengan adil. Kita minta ditegakkan hukum dengan adil. Jawab yang jujur. Saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Penegakan hukum sudah adil atau belum? Adil atau zalim? Orang kencang, adil atau zalim? Penegakan hukum sudah baik atau belum? Penegakan hukum sudah baik atau belum? Adil atau zalim? Saya kasih contoh sederhana. Kasus Brigadir J dan kasus KM50, saudara. Saya mau tanya, kita ketika mendengar 6 syuhada dibunuh, sedih atau tidak? Mengecam atau tidak? Mengutuk atau tidak? Begitu pula ketika ada satu putra bangsa, seorang polisi abdi negara dibunuh, saudara, oleh atasannya, yaitu Brigadir J yang dibunuh oleh Freddy Sambo. Saya mau tanya, kira-kira kejam atau tidak? Mengutuk atau tidak? Marah atau tidak? Kita mengutuk, saudara. Nggak harus muslim, meskipun korbannya non muslim, Brigadir J non muslim. Tapi ini urusan nyawa anak bangsa yang melayang di ghairi hak, tanpa sebab yang benar, saudara. Di ghairi hak, tanpa sebab yang benar. Kita mengutuk. Ini urusan nyawa anak bangsa. Siapapun nyawa anak bangsa, apapun agamanya, selama dia bangsa Indonesia, selama dia manusia, tidak boleh dibunuh dengan sia-sia, saudara. Betul? Kita mengutuk. Baik kasus pembunuhan 6 syuhada di KM50 atau kasus pembunuhan Brigadir J, kita mengutuk, saudara. Tapi saya prihatin ketika kasus KM50, ketika kasus Brigadir J, prosesnya begitu luar biasa. Presiden berkali-kali mengeluarkan atensi pernyataan, saudara. Berkali-kali. Menteri-menteri heboh luar biasa. Dibuat tim sus, sekian puluh polisi diperiksa, sekian, luar biasa penanganannya. Saya mau tanya, penanganan hukum seperti ini bagus atau tidak? Transparan, diumumkan terus, diupdate terus, nggak berhenti, saudara. Diupdate terus, diumumkan terus. Yang diperiksa banyak, yang jadi tersangkanya banyak. Bagus atau tidak penegakan hukum seperti ini? Bagus atau tidak penegakan hukum seperti ini? Kenapa ketika KM50 tidak seperti ini, saudara? Apa gara-gara yang meninggal Laskar FPI? Apakah Laskar FPI bukan manusia? Apakah Laskar FPI bukan warga Indonesia? Apakah Laskar FPI tidak punya hak asasi? Saya melihat ini penilaian saya sebagai rakyat Indonesia. Ada beda penanganan, saudara. Ini lebih serius, ini terlihat lebih serius, terlihat lebih transparan, terlihat lebih sungguh-sungguh. Beda ketika Laskar FPI
terlihat lebih eksklusif, saudara. Terlihat banyak hal yang janggal, terlihat banyak hal yang ditutup-tutupi. Penegakan hukumnya bermasalah. Saya mau tanya, sidang kasus KM50 yang mana 2 orang tersebut divonis bebas, saya mau tanya, adil atau tidak? Jawab yang kompak, adil atau tidak? Kenapa penanganannya beda? Sama-sama rakyat Indonesia. Masya Allah. Kalau begitu jawab yang kompak. Kalau begitu saudara, penegakan hukum Indonesia sudah adil atau belum? Orang kompak, adil atau belum? Orang kencang, adil atau belum? Belum adil, saudara. Kenapa kami teriak seperti ini? Kami takut, kami khawatir. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Innama ahlaka man kana qablakum. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Apa yang menghancurkan mereka, kata Rasulullah? Idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi had. Wa idza saraqa fihimul kabir tarakuh. Kalau ada orang besar yang mencuri, dibiarkan. Ada orang lemah, ditegakkan hukum, saudara. Tumpul ke atas, tajam ke bawah hukumnya, saudara. Saya mau tanya, saat ini di Indonesia, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Hati-hati, Nabi kasih warning. Di awal hadis Nabi kasih warning, innama ahlaka man kana qablakum. Itu jadi sebab kehancuran umat-umat sebelum kalian, hancur gara-gara ketidakadilan. Jangan sampai ini terjadi di bangsa kita, saudara. Karenanya ibadah Allah, itu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan harga BBM, setuju? Yang kedua, turunkan harga barang-barang, setuju? Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, saudara, setuju? Karenanya saudara, kami akan melanjutkan aksi dengan super damai. Aksi dengan super damai, menggunakan hak konstitusional kita untuk mengemukakan pendapat. Insya Allah pada hari Jumat tanggal 4 November daripada 2022 atau yang dikenal dengan aksi 411 yang akan datang, insya Allah kita akan turun besar-besaran di Jakarta, aksi damai, aksi super damai untuk menyampaikan hak konstitusional agar negara Indonesia dibenahi, saudara. Setuju? 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 Kalau memang pemerintah sudah tidak mampu mengurus rakyatnya, lebih baik mundur secara terhormat, saudara. Betul? Betul? Kami bukan makar. Kami nggak pengen makar. Ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan makar, saudara. Kami ahlus sunnah wal jamaah. Kami asy'ari. Kami syafi'i. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliil amri. Ijma' kata Imam Nawawi. Sepakat ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun pemimpin zalim, saudara, selama dia masih muslim, haram kita makar, saudara. Haram kita berontak. Ada hadis ancaman dari Nabi. Afala nunamid bihum bisayf. Sahabat begitu Rasulullah cerita akan datang pemimpin zalim nanti, kata Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami angkat pedang lawan mereka, ya Rasulullah? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus salah. Jangan, tak boleh kalian angkat pedang. Hadis sahih dalam sahih Muslim, saudara. Jangan kalian angkat pedang selama mereka mendirikan sholat. Kata ulama artinya apa? Selama masih muslim, selama nggak kafir kufrun bawah, illa antarau kufran bawah, indakum minallah fihi burhan. Kata Nabi, selama tidak kafir kufur bawah, tidak boleh kita berontak, saudara. Tidak boleh kita angkat senjata, tidak boleh kita berontak, saudara. Tapi meski demikian, bukan berarti kita diam, bukan berarti kita bungkam. Ya, berontak memang tidak boleh, tapi amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib, saudara. Menyampaikan kebenaran hukumnya wajib. Afdalul jihad, kata Nabi, jihad yang paling afdal adalah kalimat haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang hak di hadapan yang zalim. Terus sampaikan kebenaran, terus sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sampaikan terus supaya keadilan ditegakkan, kezaliman dihilangkan. Apapun yang terjadi, saudara, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk menegakkan keadilan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya bertanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap terus bersatu, keras, siap terus kita bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama,
siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama. Saya mau tanya, kira-kira kalau Indonesia berlaku kezaliman, diamkan atau lawan? Kalau ada pejabat Indonesia yang berbuat zalim, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau dikuasai oleh komunisme, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia ekonominya mau dikuasai oleh kapitalisme, diamkan atau lawan? Kalau tahu-tahu ada di Indonesia mafia kesehatan yang mau merusak kesehatan anak bangsa, diamkan atau lawan? Kalau tahu-tahu di Indonesia ada yang menistakan agama, mau ganggu agama Islam, diamkan atau lawan? Nanti di penjara. Masa bodoh? Jawab yang kompak, masa bodoh? Masa bodoh? Nanti ditangkap, nanti diusir, nanti nggak boleh makan betis lagi. Masa bodoh? Maju terus, yakin, betul. Rengmet terus, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Hanya terakhir saudara, kita baca Fatihah dengan niat. Mudah-mudahan saudara Indonesia dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijadikan negeri yang penuh berkah, negeri yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, diberikan keselamatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan ulama-ulama kita, bil khusus imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan zahir batinnya oleh Allah, dijauhi dari makar-makar musuhnya oleh Allah. Beliau yang masih bebas bersyarat sampai Juni 2024, mudah-mudahan diberikan kebebasan sempurna oleh Allah, diberikan kebebasan sempurna oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dan doakan terus 6 syuhada yang sudah berjuang berkorban dengan cintanya saudara, mudah-mudahan Allah jadikan mereka syuhadaul akhirah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya saudara, dijadikan syuhadaul akhirah, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim di ghairi hak, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dibongkar oleh Allah Ta'ala, dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau ajak semuanya baca sholawat. Siap kita goncangkan sampang dengan sholawat? Siap goncangkan sampang dengan sholawat? Tapi saya mau semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? Oh, ini ibu-ibu banyak yang jawab cuma 2. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, jawab yang kompak bu. Yang jawabnya kompak, insya Allah makin disayang sama suaminya. Jadi istri yang salehah, berkah rumah tangganya. Amin ya rabbal. Yang janda mudah-mudahan enteng jodoh insya Allah. Ini doain Babi Aldo biar enteng jodoh insya Allah. Dia lagi cari istri nih. Alhamdulillah, tapi istri keempat kata beliau. Sama-sama. Saya mau coba dulu, saya tes dulu. Manusia idolaku lemes jawabnya. Coba yang kompak. Manusia idolaku manusia panutanku Maulaya salli siap goncangkan sampang dengan sholawat, siap pancing hujan rahmat Allah. Takbir,
Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sama-sama semuanya hadrah boleh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Setuju? Setuju? Hadrah nanti ikuti aba-aba saya, perhatikan. Kalau pas saya suruh berhenti, saya suruh lanjut. Insya. Ayo semuanya keluarkan suaranya. Maulaya salli. Maulaya salli. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sama-sama jawab yang kompak. Manusia yang sempurna, manusia yang mulia, sallallahu alaihi maulaya salli. Saya mau tanya ring medura, jawab semuanya. Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Semuanya sama-sama jawab yang kompak. Kita nyatakan cinta sama Rasulullah dari hati yang terdalam sambil bayangkan Rasulullah. Semuanya, aku cinta padamu ya Rasulullah. Aku rindu padamu sallallahu alaihi maulaya salli abada ala habibika ini maulaya. Yang Madura semuanya mau nggak kumpul sama Rasulullah? Mau natap wajahnya Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Semua angkat tangan minta sama Allah dari hati terdalam. Semuanya angkat tangan minta sama Allah semuanya. Ku harap kumpul denganmu. Ku harap tatap wajahmu. Sallallahu alaihi maulaya salli. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kullihim maula. Bu, cinta tanpa bukti cinta palsu. Gombal. PHP sakit nggak? Sakitnya di mana? Korban PHP. Cinta tanpa bukti cinta pal. Makanya para sahabat cinta sama Rasulullah, cinta mereka bukan hanya di mulut, saudara, tapi mereka buktikan cintanya dengan pengorbanan. Semuanya dikorbankan untuk Rasulullah. Harta, jiwa, raga, nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya makanya sekali lagi, orang Sampang semuanya cinta sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Siap berkorban untuk Rasulullah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Siap
untukmu. Siap mati untukmu. Sallallahu alaihi Maula. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Leherku harap tatap wajahmu. Aku harap cium tanganmu. Sallallahu alaihi Maula. Abada ala habib. Hancur aku tanpamu. Ya Rasulullah, laulah anakna, celaka aku tanpamu. Sallallahu alaihi Maula. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mau dikabul hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Angkat tangan semua terakhir. Tawassul sama Rasulullah. Keluarkan suaranya dari hati. Ya Rabbi bil karami ya Rabbi bil. Semua keluarkan suaranya semua. Waghfir lana. Lebih kompak lagi terakhir semuanya. Ya Rabbi bil Ya Rasulullah. Ya wasi'al karami Maula ya salih. Salawat, salawat, semua salawat keluarga. Muraqabah ilmi Maula. Lehermi Maula. Terakhir semuanya semua. Daiman ala habib. Semua Madura angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna ya Allah mimman khalafa amraka wa 'asak. واقضي لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع من أحبنا فيك وأحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع الحاضرين حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, semuanya minta semua hajatnya kepada Allah Ta'ala.
تقول لنا يا الله حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب يقضي حاجتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب يقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب يقضي حاجتنا قريب يا الله. ثم إلى أرواح والدينا خصوصا الوالد عبد الرحمن بن العطس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخ المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jangan ada yang bergerak dulu, jangan ada yang bergerak dulu. Kita minta kepada Fadilatul Syekh Kiai Haji Al-Muhtaram Wal-Makaram Kiai Faraq Alawi untuk menutup dengan doa. Fadhal Kiai Faraq. Amin amin amin. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farriq an ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ya Allah ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur zuriat Sayyidina Muhammad khususan Habibana Habib Rizik Syekh. Allahumma ansurhu ala a'daihi wa husadihi innaka ala kulli qadir bil jawdi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.